Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia dengan NPM 21130230065 dari Program Studi Pendidikan Kimia dari kelas 1A. Di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia dimulai dengan aktivitas pasang surut dalam aktivitas organisasi, di mana saat itu Indonesia masih berada di dalam masa penjajahan, sehingga Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu yang pertama, Gerakan Pramuka masa penjajahan Belanda, yang kedua, Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Jepang, yang ketiga, Gerakan Pramuka setelah Indonesia merdeka. Sejarah Pramuka Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Gerakan kepramukaan ini dibawakan oleh Belanda ke Indonesia pada masa kolonial. Didirikan oleh Belanda dengan nama Nederland Indische Padvindersvereniging atau NIBV, dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Persatuan Pandu-Pandu Hindi Belanda. Beberapa tokoh menganggap organisasi ini bisa membentuk karakter masyarakat yang pada saat itu dijajah, sehingga beberapa organisasi lain juga didirikan. Kemudian, setelah Sumpah Pemuda, kesadaran masyarakat Indonesia semakin meningkat, sehingga beberapa organisasi kepaduan bergabung. Pada tahun 1930 terbentuk Pandu Pemuda Sumatera atau PPS. Tahun 1931 terbentuk Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian, tahun 1936 berubah nama menjadi Pusat Persaudaraan Kepaduan Indonesia atau BPPKI. BPPKI melakukan kegiatan Perkino, Perkemahan Kepaduan Indonesia Umum. Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga saat ini. Sejarah Pramuka pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, gerakan Pramuka terus bertahan. Namun, ketika masa Perang Dunia Kedua, tentara Jepang melakukan penyerangan kepada Belanda, sehingga banyak tokoh kepaduan Indonesia yang ditarik masuk ke Ibondan, Peta, dan Seinendan yang merupakan organisasi bentukan Jepang yang digunakan untuk mendukung tentara Jepang. Bahkan, Jepang juga melarang berdirinya partai dan organisasi rakyat di Indonesia. Tidak hanya itu, Jepang menganggap gerakan kepaduan merupakan organisasi berbahaya karena dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Meski demikian, hal tersebut tidak menyurutkan semangat kepaduan Indonesia menjalankan Perkino II dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia mengusir tentara Jepang. Yang terakhir, sejarah pramuka Indonesia zaman kemerdekaan. Tidak lama setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1945, didirikan Organisasi Padu Rakyat Indonesia di Kota Solo. Organisasi ini ditetapkan sebagai wadah kepaduan di mana anggota kepaduan Indonesia bisa bernaung. Pada tahun 1961, terdapat sekitar 100 organisasi kepaduan di Indonesia yang terbagi menjadi 3 federasi organisasi, yaitu Persatuan Kepaduan Putri Indonesia, Ikatan Padu Indonesia, dan Persatuan Putra-Putri Indonesia. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka dikenal dengan masyarakat Indonesia secara resmi. Oleh sebab itu, Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus dengan sejarah Pramuka yang sudah dijelaskan tersebut. Kita sebagai bagian dari Indonesia diharapkan dapat lebih menghargai organisasi kepaduan di manapun. Karena organisasi tersebut memang dapat membentuk karakter setiap orang yang memberikan pengalaman dan berbagai sumber. Baiklah, itu tadi sejarah Indonesia yang bisa saya ceritakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.